welcome back Sebaya Muda. And here you are, back again with Andrew. Kali ini kita kayaknya bakal banyak Englishnya ya Sebaya Muda. It's okay, kadang-kadang kita memang harus belajar pelan-pelan gitu biar keluar dari zona nyaman ya Sebaya Muda ya. Anyway, emang kenapa sih Andrew kok tiba-tiba kita ngomong pakai bahasa Inggris? Simpelnya kalau misalkan kamu lihat di Instagram ya, di Instagram itu kamu bisa lihat ada poster terpampang dengan besar sekali. Di situ ada poster yang menuliskan kalau misalkan kita ada talk show barengan sama Isaac Sebaya Muda. Nah di sini aku lagi barengan sama beberapa narasumber yang memang udah hadir, pas banget nih. And we can just start now. Let's just say hello. Let's go with Kiara first. You can say hello and introduce your name and everything. Okay, is it in English or I can do it in bahasa? You can do as long as anything. Okay. As long as you're comfortable with it. Okay, so hai semua Sebaya Muda, aku Kia dan aku di sini sebagai ketua departemen dari Incoming Global Volunteer Isaac in Universitas Brawijaya. Nah, aku berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari jurusan Ilmu Ekonomi. Nah, di sini aku juga bareng bersama teman-teman aku yang pastinya akan dikenalin sama Kak Andrew nih. Okay, you can introduce your name and where are you from? Okay, hello everyone. My name is Shen Shuhui and you can call me Regina. I'm a volunteer from China and I'm currently in the program of UB. Okay, so where do you live specifically in China? I live in the east side of China. And I live in Zhejiang province. I see. Okay, thank you, Regina. And we can just slightly go here to you, Mr. Who is this? Alvaro. Hello, I am Alvaro. Beautiful afternoon here in Malang. I am from Spain, from an island called Mallorca in the Mediterranean Sea. I'm 26 years old and an exchange participant in ISX volunteering program. Oke, itu dia Sebaya Muda, ada 4 narasumber. Kalau 4 berarti aku juga ada narasumber dong. Enggak lah ya, enggak. Di sini aku cuma nemenin mereka nih di sini. Tapi anyway, kita bakal tanya-tanya banyak hal-hal seru nih ke mereka ya. Dan ada apa aja sih? Kayak sebenarnya ini kita pengen tahu banyak gitu dari misalkan nih tadi kan kalau nggak salah sempat di-mention sama Kak Kia ya tentang Global Volunteer ini gitu. Ini sebenarnya aku penasaran sih Kak Kia, bisa dijelasin nggak lebih lanjut sebenarnya kalau misalkan program Global Volunteer ini itu sebenarnya kayak apa sih? Jadi Global Classroom itu Global Volunteer dari Isaac adalah program untuk anak-anak muda yang mau volunteeran ke luar negeri nih. Nah, kalian yang mungkin kayak belum pernah ke luar negeri, kalian bisa sama Isaac ke luar negeri. Dan untuk programnya sendiri ada di durasinya 6 minggu dan kita itu SDGs based. Nah, mungkin Sebaya Muda yang belum tahu SDGs itu Sustainable Development Goals, which is tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Nah, di SDGs ini ada banyak sekali, in total 17 SDGs, dan di Indonesia kita punya sekitar 4 sampai 6 SDGs yang kita angkat. Salah satunya yang ada di Malang kali ini yang diikutin oleh Regina dan juga Alvaro, yaitu SDGs number 4, which is Happy Best Project. Nah, Global Volunteer itu pada intinya kalian akan volunteeran di luar negeri, entah itu di Romania, kemudian di Vietnam, di Korea, di Thailand. Di Isaac in UB sendiri kita bisa pergi ke beberapa negara, which is negara-negara yang aku udah sebutin barusan. Itu sangat open untuk Sebaya Muda yang sekarang udah umur 18 sampai 30 tahun nih gitu. Nah, pada intinya untuk Global Volunteer ini di 6 minggu kalian akan dapat banyak sekali experience, dari experience soft skillnya maupun hard skillnya kalian akan punya. Kalau yang lagi diikutin sama Regina dan juga Alvaro sekarang, mereka itu lagi ikutin program teaching gitu. Jadi kita mengajar di beberapa sekolah yang ada di Malang, dan kita juga sebelum mereka mengajar kita juga kasih pembekalan nih buat mereka training, which is ada seminar, kemudian mereka juga dapat training dari beberapa speakers yang udah berpengalaman seperti itu. Wah, menarik banget ya Kak Kia, thank you banget loh. Ini Sebaya Muda, tadi katanya Kak Kia sendiri, katanya Global Volunteer itu kamu bisa loh milih negara. Pastinya ini yang harusnya
sesuai sama Isaac lah ya. Maksudnya kan pasti kita nggak bisa sembarangan milih negara kan Kak? Betul sekali. Nah, kita dari Isaac akan merekomendasikan nih negara-negara yang paling cocok buat kalian. Tergantung kalian mau ikut project yang mana. I see. Tuh sebagai muda, kalau misalnya emang kamu tertarik buat ikut Global Volunteer ya nggak apa-apa gitu. Karena hitung-hitung nambah pengalaman kan ya Kak? Betul banget. Global networking, ya kan? Betul banget. Tuh Global kan, networking. kalau misalkan udah kayak gitu kan mah enak banget ya. Bayangin ya kamu tiba-tiba kayak kerja di luar negeri atau magang di luar negeri, terus habis itu ngerasain 4 musim. Kalau misalnya emang kamu kedapatan di negara 4 musim kan ya enak gitu. Itu pengalaman yang baru nih. Nah, thank you so much buat Kak Kia. Kita coba geser dulu ke volunteer nih. Okay, so in this segment, you will each one of you will answer this question. So for the first one, we go to Regina. So what is your main motivation for joining the student exchange program in Malang? Okay, I see. So first, I'm an Isaacer in China, Shenzhen. So I basically know how this program it works. So my first motivation is that I want to spread my culture and make a little bit difference here. I want to plant a seed in the student's heart. And the second motivation is that I want to build a deeper connection with people here, like truly step into their lives and know about their culture and their customs. Okay, well, that is interesting. Thank you so much, Regina. And what about you, Alvaro? Yeah, so as my fellow Regina said, I didn't know how the program was going to be, but I always say to people that I think everyone should do this kind of things at least once in their lives, you know. It's good for putting your little effort into a better impact of the world, and also it shapes you as a more empowered person. It gives you communication skills, so it's like mutual benefits. Yeah. I see. Okay, so basically both of them ini kelihatannya pengen bikin perubahan dan juga impact. So basically as the how do I say it? Kesimpulan tuh apa ya? Summarize. Ya, itu dia. Nah, so to summarize dari mereka berdua ini sebagai muda, kayaknya mereka ini di sini datang ke Indonesia, khususnya di Malang ya. Mereka tuh pengen bikin impact dari apa yang mereka udah punya dari negara asal mereka gitu. Ya dari skill mereka yang mereka sebelumnya udah punya gitu. Atau mungkin yang mereka sebenarnya pengen dapetin lebih banyak di Indonesia ini. Nah, anyway, sebagai muda aku juga kadang-kadang bertanya-tanya sih, kayak sebenarnya ada nggak sih mereka itu kayak ada culture shock atau kayak gimana ya? Pasti ada dong. Kan nggak mungkin ya kayak orang luar terus datang ke Indonesia masa nggak ada culture shocknya. Kita balik lagi nih ke Isaac nih sebagai muda. Nah, kalau misalkan di Isaac sendiri, aku mau balik lagi nih, kita tanya ke Kak Kia ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk project yang available di local volunteer, kalau misalkan ada global volunteer kan ada local volunteer juga kan ya, kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya apa sih yang lebih ditawarkan gitu kalau misalkan sebagai muda ngikutnya yang local volunteer gitu? Oke, thank you so much Andrew for the question. Jadi kalau misalkan teman-teman sebaya muda ikut local volunteer yang ada, especially di Isaac in UB nih, nah kita itu beberapa projectnya itu ada dari on the map, which is kita akan focusing di improving UMKM, dan juga yang kedua kita juga akan punya Youth for Impact, which is another teaching program gitu. Okay. Nah, apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka dapat kalau mereka jadi local volunteer gitu ya. Nah, mereka pastinya building the global network itself. Jadi kalau tadi aku promosiin untuk sebaya muda ke luar negeri nih, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh, kalian bisa dapat global network dari program local volunteer gitu. Okay. Karena mereka akan jadi buddies, jadi temennya si exchange participants gitu. Jadi kayak misalkan Regina ini sekarang punya 2 local volunteer yang menemani dia selama program dia di Malang gitu. Selain itu pastinya mereka akan develop dari skill-skill yang akan di-improve bersamaan dengan exchange participants. Jadi misalkan exchange participants mereka building their teaching skills, kemudian their marketing skills kalau di on the map ya. Itu local volunteer juga pasti akan mendapatkan kayak gitu juga, seperti itu.
Tuh, sama-sama dapat impact-nya kalau misalkan kamu ikut global volunteer maupun lokal volunteer sebagai muda. Jadi kalau misalkan kamu tertarik, ya ikut aja lah. Masa iya mau nunggu-nunggu lagi kan? Kalau misalkan nunggu tahun depan belum tentu ada. Kayaknya harusnya ada juga nggak sih, Kak Kia? Tetap ada nggak sih? Pasti every year dan setahun itu 2 kali, Andrew. Oh, seperti setahun itu. 2 kali tuh. Itu mah langka banget nggak sih, Kak Kia? Hitung-hitung 12 bulan ya? Betul banget. 12 bulan cuman 2 kali tuh sebagai muda. Coba deh dipikirin lagi, dipertimbangin lagi ya. Nah, kita coba geser sekali lagi. Kita coba geser ke Regina dan juga ada Alvaro di sini. So basically, I mean like, is there any culture shock for you when you arrived in Malang? Oh yeah, I see. Of course there are. Okay. Because before I came here, I know that Muslim people they pray, but Yeah. I didn't expected them to pray so much, like 5 times a day. So one morning at 5 a.m. I was woken up by the prayer sound, and Okay. I can't fall asleep. So I just went to the balcony to see the sunrise, which is really beautiful. Okay, so that is your runaway because of you know, like you suddenly woke up because of the sounds prayer, and you just going out and then seeing the sunrise. Yeah. It is your runaway because of that. Oh yeah, and I was just a little bit confused when I was being woken up. Okay, that's a funny thing actually. Yeah, I mean like, for most of Indonesian people, we are pretty religious, I would say. Some of them are actually really religious, so like the one that you just experienced is probably you will see in every part of Indonesia except the eastern part of Indonesia. But it is really good for you if you trying to adapt, even though sometimes you have to, you know, like run away from it, like you suddenly got woken up by that, but it's okay, you will get used to it. Promise me. Yeah, I'm pretty sure that I'm already adapt to it now. Oke, sebagai muda tuh, kalau misalkan dari Regina sendiri sebenarnya dia culture shocknya itu lebih kurang karena ada suara azan ya. Ya karena di luar negeri sana kan ada beberapa negara yang memang tidak mayoritas Islam seperti Indonesia sebagai muda. Jadi itu kayaknya suatu hal yang normal gitu. Karena aku lihat di TikTok juga bule-bule banyak tuh yang kayak gitu. Kayak kaget tiba-tiba kebangun jam 4 pagi atau jam 5 pagi gitu. Tapi fungsinya tahu nggak sih? Kalau misalkan aku sebagai non-muslim, aku merasa kayak itu jadi alarm tersendiri gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kita coba gantian kali ya, kita ke Alvaro. So, how about you, Alvaro? Is there any culture shock that you experience in Malang so far? Well, for me actually it's funny because there's a lot of culture shocks, yeah. Okay. But I'm just going to say two. The first is that I consider that Indonesian people, you guys have very strong stomachs, yeah, because you eat Okay. you eat for breakfast what I usually eat for lunch or dinner. Okay. Yeah, so that's the first culture shock and probably the most important. And the second one is very funny because you guys love to wear sandals, yeah. Oh. And in construction, you even can work barefoot. So you have also very strong feet because you can walk everywhere. You can walk everywhere barefoot or with sandals, you know. So yeah, I appreciate that. Well, about the sandals, it actually depends on the people. Not everyone can do that. I mean, like, I myself, I can't do that. It's just like, it will hurt my feet, to be honest. Tapi, kalau misalkan nih sebagai muda mau tahu apa yang dibilangin sama Alvaro barusan. Jadi, katanya Alvaro, sebenarnya orang Indonesia tuh kuat-kuat gitu. Kuat-kuat dalam hal misalkan kayak, kok bisa gitu tiap hari kita pakai sendal. Bahkan ada yang nyeker gitu. Nyeker kayak dalam artian ya, masa kayak orang tukang bangunan aja bisa loh nyeker. Terus tadi ada juga katanya Alvaro, perutnya orang Indonesia kok kuat-kuat gitu. Pagi-pagi udah makan nasi, siang-siang makan nasi, sorenya makan nasi, malamnya makan nasi, sampai nggak bosen-bosen makan nasi terus. Tapi tahu nggak sih sebagai muda tentang nasi? Sebenarnya itu jadi hal yang menarik karena itu jadi salah satu hal atau kayak pembahasan yang menarik terus sih. Sampai kayak ada orang Amerika juga beberapa kali kayak bilang kayak, why do Asians eat rice every day gitu. Terus habis itu kayak orang Indonesia banyak yang jawab kayak, yeah, I mean like basically we ate rice every day because it is our thing, it is our culture. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa sebagai muda. Kalau orang bule kayak gitu kaget ya berarti tandanya kita harus bisa lebih bangga toh. But anyway, aku pengen deh ada closing statement dari Kak Kia sendiri. Gimana nih Kak Kia? Okay, thank you so much, Andrew. So my closing statement will be my hopes, or actually Isaac hope for global volunteer future. Jadi pada intinya kalau dari Isaac sendiri, kita kan
impactnya itu sangat bervariasi ya, berdasarkan dengan project yang kita bawain kayak gitu. Nah, karena sekarang ini fokusnya di quality education, jadi aku berharapnya kalau misalkan akan lebih banyak sebaya muda ya yang bisa merasakan global volunteer, dan nanti mereka juga bisa menjadi value driven leaders, which is mereka leader atau pemimpin-pemimpin yang bergerak berdasarkan value yang mereka milikin. Nah, dari berbagai perbedaan yang dimiliki atau di offer sama Isaac ini, kita harapannya adalah untuk sebaya muda bisa merasakan value yang kita uphold, which is ada living diversity gitu. Living diversity means kita menghormati apapun perbedaan yang ada di dunia kayak gitu ya. Other than that, kita juga berharap untuk bisa memberikan impact di sekitar kita sebagai anak muda kepada lingkungan kita, balik lagi untuk anak muda dan juga bisa ke organisasi-organisasi. Dan karena Isaac ini tersebar di seluruh dunia, I hope that not only Indonesian young people but also all of the young people in the world can experience this life changing experience ya gitu, karena ini satu kali seumur hidup bisa dibilang seperti itu, kayak gitu sih. Oke Kak Kia, thank you so much. Anyways, Bay Muda, tadi kalau katanya Kak Kia yang sebenarnya pengen aku summary adalah ini sebenarnya adalah momen atau program yang memang langka gitu. Dan ini sebenarnya bisa nggak sih Kak 2 kali? Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Kalian mau 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, bisa banget. Ternyata bisa Bay Muda. Tapi anyway ya, kesempatan kayak gini itu memang nggak dapet kayak sering-sering gitu. Dan kalau misalkan kamu daftar ya, coba daftar, kan belum tentu bisa ikut terus-menerus berkali-kali seperti itu, belum tentu juga. Tapi anyway, kalau misalkan kamu tertarik untuk belajar sama-sama, entah itu jadi local volunteer atau jadi global volunteer, mendingan coba deh kamu langsung, kalau misalkan kamu yang di Malang kayaknya ngikutnya sama ini ya, Isaac in UB ya. Betul banget, Isaac in UB. Nanti kalian bisa dibimbing langsung sama CV review, interview education. Kita juga ada outgoing preparation seminar dan sebagainya. Kita akan bantu sebaya muda bersama dengan Isaac in UB sampai dari kalian daftar sampai kalian keterima, sampai kalian berangkat dan balik lagi ke Indonesia. Oke, nah itu dia sebaya muda. Nah kalau misalkan kita sekarang kayaknya aku pengen tahu nih dari Regina dan juga Alvaro. So, do you have any advice for students who want to take part in student exchange, whether they are coming from abroad to Indonesia or Indonesians going to your country? Oh, I see. So at first, I want to say that just experience it, and you won't regret that you spend 6 weeks in a different country. And also because it's a very precious time to gather people from different country to share their own culture. So I will advise that they can bring their culture item or their own story from their country as much as possible. I see. Nah kalau misalkan kata Regina sebaya muda, ya kalau misalkan kamu ngikut program seperti ini, bawalah budaya kamu sebanyak-banyaknya. Segala apapun, kayak item sekecil apapun juga nggak apa-apa, dibawa aja gitu. Karena ya tujuannya apalagi kalau bukan cultural exchange gitu sebaya muda. Ya sebenarnya emang tujuan dari program ini kan juga ada cultural exchange-nya kan. Makanya tuh Regina sempat mention tentang culture nih. And how about you, Alvaro? Wow, what Regina said was really beautiful. And apart from that, I would say, just if you're planning to do this, come and involve in the culture. Let everyone help you because they are beautiful people. They're willing to help with whatever you need. And also, if you're deciding on doing it or not, you should do it because in my personal experience, I've never regretted anything about this kind of initiatives. Yeah, Okay. I have always been very appreciated when I did it, and when I didn't do it, I said I wish I would have done it. You know. Oke, well, sebenarnya sebaya muda, kalau misalnya yang aku tangkap nih dari Alvaro sendiri, katanya kalau misalkan kamu mencoba sesuatu yang baru, terutama dari program ini, kamu nggak perlu takut gitu. Nggak perlu takut karena apa? Banyak orang di sekitar kamu yang mau nolong kamu kok.
Ya kalau misalkan kamu udah minder duluan kan kita nggak pernah tahu gitu. Karena ada kata pepatah, if we never try, we'll never know gitu. Jadi ya coba aja dulu sebagai muda. Itu dia untuk di talk show kita pada hari ini, Indonesia di mata peserta. Nah kalau misalkan sebagai muda, next time kita bakal talk show sama siapa ya? Kayaknya itu surprise deh. Nanti deh aku infoin sekali lagi ya. Nanti kamu bisa update terus aja di Instagramnya Kalimaya_Malang buat tahu lebih lanjut talk show ada sama siapa aja lagi nih. But anyway, sebelum kita bener-bener nutup nih sebagai muda, aku pengen ngajak mereka bertiga nih buat sama-sama ngucapin Kalimaya Hits Power. Kok Kalimaya Hits Power? The new Hits Power sebagai muda. Nah, so basically if I say Kalimaya Baskara FM, all of you guys will say the new Hits Power. Okay. Can you guys do that? Yes, of course. Alright, here we go. Okay, sorry. This has been fun. This has been fun, y'all. But anyway, kalau misalkan kamu masih mau terus curcol sama Andrew, kita bakal ketemu lagi. Terus habis itu besok masih ada hitsmaker lain. It's okay sebagai muda. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM. The new Hits Power. Thank you so much for all of you guys yang dari tadi udah nontonin di TikTok, terus di YouTube segala macam. Udah deh, pokoknya tenang, masih ada acara talk show lainnya yang pastinya menarik juga nih sebagai muda. 102.1 102.1 Kalimaya Baskara.